Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Sukma Kusmawardani dari kelas 12 MIPA 1 nomor presensi 33. Kali ini saya akan memberikan sedikit informasi kepada teman-teman semua mengenai pewarisan sifat pada manusia. Teman-teman pernah nggak sih, waktu ada acara seperti pembagian rapot, kan tentu kita bertemu dengan orang tua atau wali murid dari teman-teman kita. Kadang kita bisa tahu loh, oh ini ibunya si A, oh ini bapaknya si B, oh ini kakaknya si C. Karena kita merasa ada kemiripan antara teman kita dan salah satu anggota keluarganya tersebut. Nah, teman-teman pernah nggak sih berpikir, kenapa ya kok kita ini bisa mirip dengan orang tua? Kenapa ya kakak beradik itu wajahnya tuh hampir mirip? Nah, itulah yang disebut dengan pewarisan sifat. Pewarisan sifat atau hereditas adalah penurunan sifat dari orang tua kepada keturunannya. Ilmu yang mempelajari pewarisan sifat ini disebut dengan genetika. Adanya kemiripan antara orang tua dan anak menunjukkan bahwa ada sesuatu yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Nah, sesuatu yang diturunkan inilah yang dipelajari dalam ilmu pewarisan sifat. Nah, dalam ilmu genetika ada 3 hal yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Yang pertama adalah sifat fisik, kemudian ada golongan darah, dan jenis kelamin. Sifat-sifat ini dibawa atau dikodekan oleh sesuatu yang bernama gen. Gen ini bisa diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Nah, dengan begitu otomatis sifat yang dibawa oleh gen dari orang tua juga diturunkan kepada anaknya. Itulah mengapa anak dan orang tua ini memiliki beberapa sifat yang mirip. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih apa itu gen. Gen berperan sebagai pembawa informasi genetika atau pembawa sifat yang nantinya akan diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Gen ini disimbolkan dengan huruf. Kita mengenal 2 jenis gen berdasarkan sifatnya, yaitu gen dominan dan gen resesif. Gen dominan adalah gen yang mampu menutupi atau mendominasi gen yang resesif, sehingga nantinya sifat yang dibawa oleh gen dominan ini akan muncul pada keturunannya. Karena tadi gen dilambangkan dengan huruf, nah gen dominan ini dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian kebalikannya, gen resesif adalah gen yang sifatnya mampu dikalahkan oleh gen dominan, sehingga sifat yang dibawa itu tidak muncul ke keturunannya. Nah, gen resesif ini dilambangkan dengan huruf non-kapital atau huruf kecil. Nah, jadi gen ini kan selalu berpasangan ya. Jadi, suatu gen, misal gen dominan ini bisa saja berpasangan dengan gen dominan lainnya atau dengan gen resesif. Nah, apabila gen dominan dan gen resesif ini bertemu, gen dominan sesuai dengan namanya, dia mampu mendominasi atau menutupi sifat dari yang dibawa oleh gen resesif, sehingga nanti sifat yang muncul pada anaknya adalah sifat yang dibawa oleh gen dominan, karena tadi gen dominan ini mampu menutupi sifat gen resesif. Nah, kalau begitu sifat gen resesif tidak akan pernah muncul dong. Sifat yang dibawa oleh gen resesif akan muncul apabila gen resesif ini berpasangan dengan gen resesif lainnya. Sehingga karena tidak ada gen dominan yang mampu menutupi sifat mereka, jadi sifat yang dibawa gen resesif ini dapat muncul pada keturunannya. Nah, kalau begitu bisa disimpulkan dong kalau sifat yang dibawa oleh gen dominan atau sifat dominan ini akan lebih besar kemungkinannya untuk muncul pada keturunan. Nah, dengan begitu, sifat yang lebih sering muncul pada keturunan adalah sifat yang dominan. Nah, selain itu juga bisa disimpulkan bahwa sifat yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah sifat yang dominan. Kok bisa seperti itu? Ya, karena logikanya kalau sifat dominan ini lebih sering muncul pada keturunan, otomatis juga kita akan lebih sering menjumpai orang-orang yang membawa sifat dominan seperti itu. Jadi, kalau kita teliti pada satu silsilah keluarga, lalu kita amati satu sifat saja, kita akan tahu nih mana yang termasuk sifat dominan, mana yang termasuk sifat resesif. Kita ambil contoh dari keluarga saya sendiri. Ayah saya itu memiliki rambut yang keriting, dan ibu saya memiliki rambut yang lurus. Mereka menikah dan mempunyai 3 orang anak, dan ketiga-tiganya memiliki rambut yang keriting, seperti ayah saya. Kemudian yang kedua, ayah saya itu punya warna mata yang coklat gelap, sedangkan ibu saya itu punya warna mata coklat yang terang. Dari anak-anak mereka, ketiga-tiganya juga memiliki warna mata coklat gelap, seperti ayah saya. Nah, kemudian, ayah saya itu bergolongan darah B, dan ibu saya itu golongan darahnya O. Dari ketiga anaknya, semuanya ini memiliki golongan darah B seperti ayah saya. Nah, dari ketiga ilustrasi di atas, teman-teman sudah bisa menyimpulkan sendiri dong mana sifat yang termasuk sifat dominan dan mana yang termasuk sifat resesif. Karena tadi
sifat rambut keriting, warna mata gelap, dan golongan darah B itu lebih sering muncul pada keturunan, maka bisa disimpulkan bahwa ketiga sifat tersebut adalah sifat yang dominan. Sebaliknya, sifat rambut yang lurus, warna mata yang terang, dan golongan darah O itu sifatnya tuh resesif, sehingga akan lebih kecil kemungkinannya untuk muncul pada keturunan, bahkan dalam keluarga saya itu tidak muncul sama sekali. Nah, selain melihat dari silsilah keluarga, kita juga bisa mengadakan pengamatan atau observasi dari lingkungan sekitar kita. Nah, sifat yang lebih sering kita jumpai itu kemungkinan besar adalah sifat yang dominan. Contoh yang paling mudah adalah warna kulit. Kita tentu tahu kalau kulit ini memiliki pigmen, sehingga kulit ini berwarna agak gelap seperti kulit kita pada umumnya kan, sawo matang. Nah, teman-teman tentu tahu dong ada suatu kondisi di mana kulit itu tidak menghasilkan pigmen atau yang disebut dengan albino. Kira-kira teman-teman ini lebih sering bertemu dengan orang yang kulitnya tuh berpigmen atau kulit normal atau orang yang albino. Kalau saya pribadi, selama 17 tahun saya hidup, saya baru melihat orang albino itu 1 kali. Jadi, dari sini bisa kita lihat dong kalau kita tuh sangat jarang melihat orang yang albino. Kita lebih sering melihat orang dengan kulit berpigmen, terutama kalau di Indonesia cenderung sawo matang. Nah, dari sini juga bisa kita simpulkan bahwa kulit yang berpigmen adalah termasuk sifat yang dominan, sedangkan kulit yang tidak berpigmen atau albino adalah sifat yang resesif. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya lagi, ini adalah tabel sifat-sifat yang dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya, termasuk sifat mana yang dominan dan mana yang resesif. Nah, dari tabel ini teman-teman bisa membuktikan sendiri apakah tabel ini benar atau tidak. Dan teman-teman juga bisa mengamati nih, sifat yang ada pada diri kalian ini termasuk sifat yang dominan atau yang resesif. Nah, selain itu ada satu kasus lagi nih, namanya intermediate. Intermediate adalah suatu kondisi di mana hukum dominan resesif itu tidak berlaku. Jadi pada kasus intermediate ini, gen dominan dan gen resesif ini sifatnya tuh sama-sama kuat. Jadi tidak ada yang bisa menutupi sifat yang lainnya. Dengan begitu, kedua sifat yang dibawa oleh kedua gen tadi sama-sama muncul pada keturunan. Lah, berarti anaknya rambutnya separuh keriting, separuh lurus dong. Serem banget. Ya nggak kayak gitu juga. Kedua sifat yang berbeda ini akan membentuk suatu sifat baru, namun sifat asalnya tuh masih ada. Kalau di ilmu sosiologi namanya akulturasi. Kita ambil contoh yang rambut tadi. Kan kalau pada persilangan dominan resesif, rambut keriting yang dominan bertemu dengan gen rambut lurus yang resesif, maka gen rambut keriting yang dominan ini akan menutupi sifat gen rambut lurus, sehingga nanti anak yang dihasilkan akan memiliki rambut yang keriting. Hal itu tidak berlaku pada persilangan intermediate. Pada persilangan intermediate, karena gen keriting dan gen rambut lurus ini sama-sama kuat, akan menghasilkan sifat rambut baru, yaitu bergelombang. Jadi keriting banget enggak, lurus banget juga enggak. Jadi kayak pertengahan atau peralihan dari kedua sifat yang berbeda tadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada macam-macam persilangan. Persilangan ini ada persilangan monohibrid, dihibrid, trihibrid, tetrahibrid, dan seterusnya. Macam-macam persilangan ini dibedakan berdasarkan sifat yang diamati. Jadi, kalau dari tadi kita kan mengamati sifat rambut nih. Orang rambut keriting menikah dengan orang rambut lurus, nanti anaknya rambutnya gimana? Nah, berarti kita kan hanya mengamati satu sifat saja, yaitu sifat rambut. Nah, persilangan yang kita amati ini disebut dengan persilangan monohibrid, karena hanya satu sifat beda yang kita amati. Beda halnya kalau kita mengamatinya seperti ini. Orang rambut keriting berkulit gelap menikah dengan orang rambut lurus kulitnya cerah. Nanti anak mereka rambutnya gimana? Warna kulitnya apa? Nah, kita ini kan mengamati dua sifat. Nah, persilangan yang kita amati ini disebut dengan persilangan dihibrid. Begitu juga seterusnya, kalau ada 3 sifat yang kita amati, maka persilangan itu disebut trihibrid. Kalau ada 4 sifat beda disebut tetrahibrid, dan seterusnya. Nah, segitu dulu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa untuk menonton video teman-teman saya yang lain, karena mereka juga punya sesuatu untuk dibagikan kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.